Agung. Marilah kita saksikan penampilan dari kelas 5 dengan tema Hijrahnya Nabi ke Taif. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, untuk para peran utama harap untuk maju ke depan. Miftah berperan sebagai seorang nabi. Majulah. Inilah para peran utama ya dalam cerita hijrahnya Nabi ke Taif. Maaf. Oke. Ya. Ya, foto dulu foto ya. Hikmah dan bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Peristiwa ini ketika Nabi hijrah ke Taif. Peristiwa Taif menjadi monumen kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mewariskan dakwah yang penuh rahmat. Peristiwa itu terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Taif untuk mengajak kabilah Taif, penguasa Taif, guna meminta pertolongan dan perlindungan. Perjalanan ini dilakukan tidak lama setelah wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib, pelindung utama yang juga paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah kelengkapan kisah ceritanya? Marilah kita simak kisahnya sebagai berikut. Nabi punya kenangan manis. Masa balita di Taif di bawah asuhan ibnu susuran beliau, yaitu Halimatus Sa'diyah. Nabi pun berharap bisa lebih aman dan tenang tinggal di Taif dan dapat menyampaikan risalah Islam dengan penuh leluasa. Ketika sampainya Nabi dan sahabat ke Taif untuk bernegosiasi dan memohon perlindungan kepada para pemuka kabilah Taif, ketika sampai di Taif, lalu beliau menemui Abdul Jalal, Mas'ud dan Hubayb, ketiganya putra dari Amr ibnu Umar As-Saqafi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdialog dan bernegosiasi untuk meminta perlindungan dari penduduk Taif, tiba-tiba sungguh kami tidak sudi mengikuti ajaranmu. Pergi sana. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pergi meninggalkan mereka seraya berkata, terserah kalian, tetapi simpanlah apa yang kalian dengar dariku. Selama dan juga mencela Nabi. Akhirnya Nabi dan Zaid pergi meninggalkan Taif dengan penuh kecewa. Apalagi menjelang keluar meninggalkan Taif, mereka berdua diikuti oleh orang-orang jahat dan budak-budak yang meneriaki dan mencaci maki Nabi. Mereka mengerumuni Nabi dan membentuk 2 barisan. Ketika itu penduduk Taif mereka berkumpul untuk beramai-ramai
menghina bahkan mencela Nabi untuk dilemparinya dengan batu-batu yang mereka siapkan. Ketika itu penduduk Taif melempari mereka dengan batu hingga Nabi berdarah-darah, hingga Nabi tak kuasa menahan betapa sakit dan perihnya yang dirasakan oleh Nabi. Dengan kondisi tubuh yang terluka, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid memutuskan untuk beristirahat di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah, dua orang putra Rabi'ah. Di kebun itulah Nabi bersembunyi menyelamatkan diri. Nabi kemudian duduk bersandar ke sebatang pohon anggur. Setelah tenang, Nabi pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi selemah dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang yang jauh berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sesungguhnya besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan akhirat dari murkamu yang hendak Engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenanmu. Mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan bahwa Allah menerima doa beliau. Bersama Jibril alaihissalam turut beserta malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, boleh izinkanlah aku menimpa gunung ini kepada mereka. Tidak, wahai malaikat, aku masih berharap dari anak keturunan mereka akan muncul orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ke jalan yang lurus, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengerti. Sekalipun sudah dilempari batu hingga terluka parah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan dendam kepada para penduduk Taif. Di kemudian hari, penduduk Taif akhirnya menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama Islam, sehingga banyak dari penduduk Taif yang menjadi para penghafal Al-Quranul Karim. Ya, lanjut. Kemudian mereka membacakan surat Al-Alaq bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Shadaqallahul Adzim. Dari kisah tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa dakwah harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan kelembutan hati. Karena sesungguhnya tujuan dakwah adalah menyampaikan wahyu dan membawa kebaikan. Maka jangan sampai perasaan kecewa dan dendam justru malah membawa keburukan bagi orang-orang yang dituju. Terima kasih. Ayo, semua masuk. Silakan semuanya masuk. Terima kasih ya Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.